Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan review jurnal penelitian yang berjudul Application of Topsis Method for Decision Making. Sebelumnya, perkenalkan saya Septianti Sofiana dan juga rekan saya Elsa Aprilia. Pada bagian pertama, kami akan menjelaskan mengenai introduction, yang mana kriteria pada umumnya kontras satu sama lain sehingga memungkinkan tidak adanya jalan keluar dalam memenuhi semua kriteria secara bersamaan. Dalam mengatasi masalah tersebut, para pengambil keputusan tentu saja ingin memecahkan masalah yang mana diperlukan berbagai metode untuk menyelesaikan masalah MCDM tersebut. Salah satunya disajikan oleh Huang dan Yun yang dikenal dengan metode Topsis dalam menyelesaikan masalah MCDM dengan menggunakan banyak alternatif. Konsep inti dari metode Topsis adalah alternatif yang dipilih harus memiliki jarak geometris terkecil dari positive ideal solution dan jarak geometris terbesar dari negative ideal solution. Metode TOPS ini sering digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu ada bidang energi, kedokteran, teknik dan sistem manufaktur, bidang keselamatan dan lingkungan teknik kimia, serta studi sumber daya air. Pada jurnal penelitian ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada bagian introduction, lalu bagian kedua konsep dasar dari metode TOPSIS dan penyajian algoritma TOPSIS klasik, dan bagian ketiga terdapat penggunaan metode TOPSIS dalam pengambilan keputusan dan memilih yang baik dari mobil dengan menggunakan data hipotesis, dan bagian keempat yaitu ada kesimpulan. Lalu ada the efficiency of Topsis, di mana penting untuk membahas dari efisiensi dari metode Topsis, di mana waktu perhitungan metode Topsis ini naik sedikit ketika jumlah kriteria bertambah menjadi 16. Namun perlu diperhatikan adalah waktu tidak dapat melebihi dari 10 detik. Topsis diperiksa dengan mengubah jumlah kriteria dan pengguna, dan ditentukan efisiensi tinggi jadi apabila jumlah pengguna di bawah 320 dan jumlah kriteria tidak lebih dari 16. Lalu metode TOPS ini membantu mengurutkan kedekatan alternatif yang didasarkan pada solusi ideal optimal dan memperoleh tingkat maksimum dari alternatif yang tersedia. Alternatif baik memiliki peringkat 1 dan pendekatan alternatif terburuk peringkat 0. Untuk setiap alternatif terdapat peringkat menengah antara jawaban terbaik yang metodopsis ini memandang bahwasannya masalah MCDM dengan M alternatif sebagai sistem geometris dengan M poin dalam ruang N dimensi. Dalam penerapan metode ini, asumsi umum bahwasannya kriteria harus naik atau turun secara monoton, sehingga positive ideal solution dan negative ideal solution dapat dengan mudah diidentifikasi. Lalu bagian kedua yaitu classical Topsis algorithm. Lalu ada 7 langkah-langkah dalam metode Topsis, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan membangun decision matrix seperti yang terlihat pada step 1, yang mana dengan membangun matriks tersebut elemen R dinyatakan sebagai kriteria dan juga elemen A dinyatakan sebagai alternatif. Lalu selanjutnya yaitu menghitung normalized decision matrix atau menghitung matriks yang ternormalisasi dengan menggunakan rumus yang terlihat pada step 2, di mana nilai C dibagikan dengan nilai akar total dari matriks yang dipangkat 2. Secara lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada contoh kasus pada bagian ketiga. Lalu pada langkah ketiga dapat dilakukan dengan menentukan weighted normalized decision matrix, yang mana hal ini dilakukan dengan menghitung matriks yang ternormalisasi yang terbobot dengan menggunakan bobot yang sudah ditentukan dengan mengalihkan elemen dari setiap kolom NDM yang didapat matriks keputusan yang berbobot. Lalu ada step 4 yaitu mengidentifikasi positive ideal solution dan juga negative ideal solution, yang mana terlihat pada rumusnya sendiri seperti pada terlihat pada step. Lalu ada langkah kelima yaitu dengan menghitung jarak solusi ideal positif dan juga solusi ideal negatif. Rumus untuk menghitungnya dapat terlihat pada step 5, yang mana lebih jelasnya nanti akan diterapkan pada studi kasus bagian ketiga. Lalu ada step ke-6, di mana dilakukan penghitungan kedekatan relatif dengan solusi ideal dengan menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Dapat terlihat pada rumus step 6. Lalu ada step 7 atau
terakhir dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai C yang semakin tinggi, nilai kedekatan relatif memiliki peringkat tinggi, yang mana karenanya kinerja alternatif yang lebih baik. Lalu ada graphical model for Topsis, yang mana hal ini model grafik langkah-langkah dari metode Topsis dari langkah pertama hingga langkah ketujuh. Kemudian kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu aplikasi dari metode Topsis. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, di sini studi kasus dalam artikel ini yaitu ada seseorang yang ingin membeli mobil. Nah, untuk membeli mobil tersebut, dia mengundang 3 orang ahli mengambil keputusan dengan mengajukan 4 kriteria, yaitu style, safety, fuel, efficiency, dan juga expense. Nah, untuk pilihan dari mobilnya sendiri, itu ada Civic, Corolla, Swift, dan juga Hyundai. Next. Untuk menghitungnya, yang pertama kita membentuk decision matrix. Nah, di sini decision matrix ini telah terdapat nilai-nilai, misalnya dari Civic, style-nya mendapat nilai 7, Corolla safety-nya mendapatkan nilai 7, untuk Hyundai expense-nya 6, dan lain sebagainya. Nilai-nilai ini diberikan oleh pakar tadi yang telah ditentukan. Next. Kemudian kita melakukan normalisasi menggunakan rumus yang telah disediakan sebagai berikut ini. Dan di tabel 3 kita telah mendapatkan hasil dari normalisasinya. Nah, untuk normalisasi ini sendiri dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari sebelumnya, melakukan penjumlahan dari value-value yang telah diakarkan sebelumnya, kemudian diakar. Nah, hasil dari akar ini, value yang tadi dibagi dengan hasil akar ini dan ditemukan nilai normalisasinya. Next. Kemudian kita melakukan pembobotan dengan bobot yang pertama 0,1, bobot 2 0,4, bobot 3 0,3, dan bobot 4 0,2. Kemudian kita mengalihkan nilai-nilai yang telah dinormalisasi tadi dengan bobot yang telah ditentukan. Nah, ini adalah hasil dari pembobotan tadi. Next. Tahap yang kelima, kita melakukan kalkulasi dari positive ideal solution dan juga negative ideal solution. Nah, kriteria sendiri dibagi menjadi 2, yaitu benefit kriteria dan juga cost kriteria. Untuk positive ideal solution, kita memilih yang terbaik, gitu. Yang terbaik. Nah, untuk benefit kriteria, yang terbaiknya tentu saja yang memiliki nilai paling tinggi. Sedangkan untuk cost kriteria atau biaya, untuk pilihan terbaiknya tentu saja kita memilih biaya dengan yang paling rendah, atau di sini nanti nilai yang paling rendah. Nah, kemudian kita menemukan bahwa PIS-nya yaitu 0,059, 0,244, 0,162, dan 0,080. Berkebalikan dengan positive ideal solution, untuk negative ideal solution kita memilih yang terburuk. Untuk benefit kriteria kita memilih nilai yang paling kecil, sedangkan untuk cost kriteria kita memilih nilai yang paling besar atau yang bisa dianggap paling mahal. Nah, ini adalah hasil untuk negative ideal solution-nya. Next. Kemudian kita melakukan determine desperation measure for its alternative. Yang pertama, kita dari alternatif untuk positive ideal solution-nya tadi. Kita menggunakan rumus yang telah ditentukan di sini ada. Nah, ini untuk SI ini hasilnya pengakaran dari rumus yang ada ini. Next. Sama dengan sebelumnya, rumus yang digunakan tetap sama, bedanya yang ini untuk negative ideal solution. Next. Kemudian kita melakukan untuk menentukan ideal solution untuk kriterianya. Nah, rumusnya sendiri dari solusi NIS tadi dibagi dengan positive ideal solution ditambah negative ideal solution.
Nah, misalnya untuk kriteria yang pertama, negatif ideal solutionnya itu adalah 0,083. Nah, dibagi dengan positif ideal solutionnya 0,29 dan ditambah 0,83 lagi. Hasilnya untuk kriteria 1 0,74, kemudian yang kedua 0,41, ketiga 0,17, keempat 0,45. Nah, untuk ini cara menentukannya yang semakin tinggi nilainya maka dianggap semakin baik, semakin memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Nah, dari hasilnya ini kriteria yang pertama ya, mohon maaf maksud saya mobil yang pertama atau mobil Civic adalah mobil yang paling mendekat, yang paling tinggi nilainya. Next. Kesimpulannya, dari dalam makalah ini kami telah membahas metode TAPSIS secara rinci dan juga membangun model grafisnya untuk metode TAPSIS. Kita juga menggunakan metode TAPSIS untuk pemilihan yang terbaik mobil otomotif dengan menggunakan data hipotesis dan setelah dihitung ditemukan bahwa Civic merupakan mobil yang terbaik. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.